Usman Najati, pionir psikologi Islam di Indonesia. Usman Najati adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan psikologi Islam di Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang akademisi, penulis, dan praktisi yang konsisten dalam menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip psikologi modern. Kontribusi Usman Najati dalam psikologi Islam. Yang pertama, ada integrasi ilmu dan iman. Usman Najati sangat menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern, khususnya psikologi, dengan nilai-nilai keislaman. Beliau melihat bahwa keduanya tidak perlu bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami manusia secara utuh. Yang kedua, fokus pada keseimbangan. Dalam pandangan Najati, psikologi Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis manusia secara keseluruhan. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, pentingnya keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian individu. Najati banyak menulis dan berbicara tentang pentingnya keluarga dalam konteks psikologi Islam. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Najati tidak hanya membahas teori psikologi Islam secara abstrak, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip psikologi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Karya-karya Usman Najati. Usman Najati telah menghasilkan banyak karya tulis, baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah, yang membahas berbagai aspek psikologi Islam. Beberapa karya beliau yang terkenal antara lain Psikologi Islam sebagai suatu pengantar, Pendidikan Islam, Perspektif Psikologis, Konseling Islam, Teori dan Praktik, Pengaruh Usman Najati. Pemikiran Usman Najati telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengembangan psikologi Islam di Indonesia. Beliau telah menginspirasi banyak generasi muda untuk mendalami psikologi Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, karya-karyanya juga menjadi rujukan penting bagi para akademisi dan praktisi psikologi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kesyarian dengan NIM 0603524065. Malik Badri adalah seorang penulis Sundan dan profesor psikologi. Dia adalah pendiri psikologi Islam modern dan menerbitkan buku-buku berpengaruh seperti Dilema Psikolog Muslim dan banyak lainnya. Ia adalah pendiri beberapa departemen pendidikan dan psikologi, misalnya Departemen Psikologi Terapan di Universitas Khartoum dan yang didirikan di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud. Ia mendirikan klinik psikologi Universitas Riyadh pada tahun 1971. Ia bertugas di beberapa rumah sakit di Afrika dan Asia sebagai psikolog klinis. Dia telah banyak menulis tentang psikologi. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia Islam dan Arab serta Rusia. Pada tahun 2020, ia dipilih oleh Kementerian Penerangan Sudan sebagai Person of the Year untuk penelitian di bidang psikologi. Zakiyah Darajat adalah seorang tokoh penting dalam pendidikan Indonesia, terutama dikenal atas kontribusinya dalam bidang pendidikan agama Islam dan mengembang pendidikan anak. Zakiyah Darajat berfokus pada penerimaan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Dia dikenal sebagai seorang pendidik, penulis, dan pemikir yang banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan, terutama terkait dengan pendidikan karakter, psikologi pendidikan, dan pendidikan moral dalam konteks ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nazul Fadila, ingin mempresentasikan psikologi Islam dengan tokoh Muhammad Iqbal. Iqbal adalah seorang filsuf dan penyair dari Pakistan yang dikenal dengan konsep self atau diri dan aktualisasi diri yang sangat mirip dengan gagasan dalam psikologi humanistik. Ia percaya bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang dan mewujudkan diri mereka sepenuhnya, dan dalam proses ini membutuhkan hubungan yang kuat dengan Tuhan dan pemahaman tentang keberadaan diri dalam konteks spiritual.
Dalam karyanya The Reconstruction of Religion Truth in Islam, Islam menekankan pentingnya kesadaran diri dan pembebasan batin sebagai fondasi untuk kesehatan mental dan spiritual yang seimbang. Kontribusi dan pemikirannya, pemikiran tentang diri atau self-actualization, Iqbal banyak berbicara tentang konsep self dalam perkembangan manusia. Dalam karyanya Asrar Yaqudi, Rahasia Diri, ia mengembangkan konsep aktualisasi diri dalam konteks spiritual dan moral, yang menunjukkan bagaimana individu dapat mencapai potensi sepenuhnya melalui pengembangan diri dan hubungan dengan Tuhan. Konsep pemikiran Islam modern, Iqbal berusaha untuk menghidupkan kembali semangat intelektual dan spiritual dalam dunia Islam. Ia meyakinkan bahwa umat Islam harus mengembangkan pemikiran yang lebih progresif dan dinamis, yang mengemuka nilai-nilai Islam dengan pencapaian-pencapaian sains dan teknologi modern. Hannah Jumhana Bastaman adalah seorang psikolog Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang psikologi religius dan psikologi Islami. Beliau telah menulis beberapa buku dan artikel yang membahas hubungan antara psikologi dan spiritualitas, terutama dalam konteks Islam. Salah satu kontribusi utamanya adalah mengembangkan konsep psikologi Islami yang berusaha memadukan prinsip-prinsip psikologi modern dengan ajaran Islam. Konsep utama dalam pemikiran Hannah de Bastaman adalah satu, psikologi Islami. Hannah de Bastaman mendefinisikan psikologi Islami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan perspektif Islam, dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Beliau berusaha menjembatani ilmu psikologi yang berbasis barat dengan nilai-nilai Islam. 2. Kepribadian Islami. Salah satu fokusnya adalah membahas bagaimana membentuk pribadian yang seimbang berdasarkan nilai-nilai Islam. Menurut Bastaman, kepribadian Islami mencakup An-Nasikh Ulwan. Psikologi Islam menurut An-Nasikh Ulwan merupakan salah satu pendekatan dalam memahami perilaku manusia yang mengidentifikasikan prinsip-prinsip psikologi modern dengan ajaran-ajaran Islam. An-Nasikh Ulwan adalah seorang pemikir muslim yang banyak berkontribusi dalam bidang psikologi Islam, dan karya-karyanya ia mencoba untuk membangun jembatan antara ilmu psikologi barat dan nilai-nilai spiritual yang ada di dalam ajaran Islam. Secara umum, psikologi Islam berfokus pada pemahaman perilaku manusia berdasarkan pandangan hidup Islam, dengan menekankan keseimbangan antara dimensi fisik, psikologis, dan spiritual. Psikologi ini berupa memahami sifat dasar manusia, motivasi, serta interaksi antara individu dan lingkungan dengan menggunakan wahyu Al-Quran dan hadis sebagai alat dasar. An-Nasikh Ulwan dalam psikologi Islam setelah berdirinya psikologi modern. Manusia sebagai makhluk multidimensional. An-Nasikh Ulwan menekankan bahwa manusia dalam pandangan Islam memiliki dimensi fisik, psikologi, dan spiritual. Setiap dimensi ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam Islam, manusia tidak hanya dilihat dari segi perilaku eksternal, fisik atau mental, psikologis, tetapi juga dimensi rohaninya yang sangat penting. Seperti ruh, spiritual, menurut Islam, ruh adalah unsur yang membuat manusia hidup dan memiliki kesadaran diri. Kehidupan rohani sangat penting karena kedekatan dengan Allah dan penerimaan terhadap takdir yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Kedua, akal intelektual. Akal merupakan alat bagi manusia untuk memahami dunia dan menentukan jalan hidup yang benar. Dalam Islam, akal harus digunakan untuk beribadah kepada Allah dan mengatur hidup di dunia. Jasad fisik. Kesehatan tubuh juga sangat penting dalam Islam karena tubuh sehat adalah sarana untuk beribadah dan menjalani kehidupan yang baik.